Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Wah, kurang semangat. Padahal kita mau merayakan Natal, tapi suaranya masih lemas ya. Oke, saya tes lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Nah, itu lumayan. Oke, ya selamat berjumpa lagi di Persada. Malam hari ini kita mau merayakan Natal bersama. Kiranya biarlah setiap kita saat ini mempersiapkan hati kita masing-masing untuk merayakan Natal bersama di tempat ini. Oke, sebelum saya mulai, boleh nggak teman-teman yang duduknya terlalu ujung boleh maju ke depan supaya kita bisa merasakan kehangatannya. Boleh ya? Karena kita semuanya saudara-saudari seiman, kita semuanya keluarga seiman. Jadi mari kita mendekatkan diri. Boleh ya? Oke. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, malam hari ini seorang raja telah lahir untuk kita semua. Malam hari ini kita datang untuk memperingati kelahirannya. Biarlah setiap kita di tempat ini, kita seperti palungan, hati kita dilayakkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Biarlah segala alam semesta, biarlah engkau dan aku yang ada di tempat ini, kita sama-sama sujud menyembah dan memuji Dia. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah bagi Dia, puji Dia, Tuhan Raja di atas segala raja. Nyanyilah kamu, tentara malaikat berduka bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Ya teman-teman, saat itu bintang sebagai pertanda, sehingga semua para gembala datang bersama-sama untuk mencari Raja yang mulia. Karena cinta, Bapa kita mengirimkan satu-satunya putra untuk engkau dan aku. Malam hari ini kita ada karena besarnya cinta Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini. Allah Kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Mari Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Engkau turun ke dunia untuk menasihati kamu yang penuh dosa. Yang Kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera
Tuhan, kami mohon saat ini Tuhan, Kau berkuasa atas pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang sungguh, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, untuk tebus kami dengan darah Yesus Kristus Tuhan bersama. Kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan hari ini dengan tema seorang anak telah lahir terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Amin. Nah Bapak Ibu, Yesaya memberitakan satu nubuatan bahwa akan lahir seorang anak di mana disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja, pembebas bagi umat Tuhan, Mesias yang dijanjikan. Dan kalau kita melihat kenapa seorang anak telah lahir dikatakan, kenapa bukan seorang pahlawan atau malaikat yang turun dari surga, yang membebaskan umat Tuhan dari penganiayaan, dari belenggu, dari penindasan, di mana saat itu umat Israel di zaman Yesaya mereka mengalami perburuan, mereka mengalami kekalahan dari bangsa-bangsa asing, dan juga pembebasan umat Tuhan lewat kelahiran seorang anak yang notabene tidak berdaya, seorang anak, bukan seorang pahlawan, bukan seorang malaikat yang gagah perkasa, tapi seorang anak. Kalau kita melihat di awal di dalam kitab Kejadian, ketika awal penciptaan, nah dari gambaran ini mungkin Hawa berbicara kepada Adam. Ingat kan? Tuhan pernah bilang waktu kita diusir dari taman, Tuhan bilang, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hawa teringat perkataan Tuhan dan dia berpikir keturunannya, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, di mana saat itu ularlah yang membawa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, tapi ternyata keturunan Hawa yang satu mati dibunuh oleh keturunan yang lain. Sang kakak membunuh sang adik. Yang satu sudah mati keturunannya, yang satu seorang pembunuh. Bagaimana janji Tuhan? Bagaimana perkataan Tuhan digenapi? Ternyata keturunan Hawa mati, yang tersisa seorang pembunuh. Tapi puji Tuhan, bukan keturunan Hawa yang dimaksud Tuhan adalah Kain ataupun Habel. Tetapi kemudian Adam dan Hawa memiliki anak lagi yang kemudian di Alkitab dikatakan bernama Set, dan kemudian turun-temurun lahir, sehingga tadi Yesaya mengatakan kan seorang anak telah lahir bagi umat Tuhan. Nah, di dalam kitab Ibrani, menulis kitab Ibrani mengatakan pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya.
yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dahulu kala Allah berulang kali dan dengan berbagai cara memberitahukan kepada umat Tuhan tentang juru selamat, tentang Mesias yang akan membebaskan mereka, yang dimana Tuhan dari awal mula sudah mengatakan bahwa keturunan manusia, keturunan perempuan, keturunan Adam, keturunan Hawa itu yang akan membebaskan mereka, yang akan menghancurkan kepala si ular. Tetapi di dalam kitab Ibrani ini, di zaman akhir, akhirnya Tuhan berbicara dengan perantara anak. Dan siapa anaknya? Galatia pasal 4 ayat 4 memberitahukan setelah genap waktunya, artinya setelah beribu tahun, beribu tahun kemudian, setelah genap waktunya, waktu yang ditetapkan Allah, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya, sebagaimana tadi pujian yang kita naikkan. Allah mengutus anaknya melalui seorang perempuan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25, saya undang kita semua membaca, ya, melihat Alkitab di dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak di handphone atau Alkitabnya masing-masing. Karena saya tidak tampilkan ayatnya, ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa lihat masing-masing di handphonenya. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Allah." Ayat yang ke-21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa malaikat memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Itu disampaikan di dalam ayat 20. Dan kemudian dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak yang di dalam kandungan yang dari Roh Kudus ini yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari dosa mereka. Di mana di awal manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah menjanjikan lewat keturunan perempuan ini kepala si ular akan diremukkan. Artinya kalau kepala diremukkan, artinya sudah tidak berdaya lagi kuasa iblis. Apa yang membuat manusia terjerat oleh iblis, dikuasai oleh iblis? Yaitu kutuk dosa. Mereka sudah berdosa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan berkata, umatnya, manusia akan terselamatkan lewat keturunan perempuan ini. Tetapi itu setelah melalui perjalanan waktu yang panjang, sampai tiba waktunya, kata Galatia tadi pasal 4 ayat 4. Sampai tiba waktunya Allah mengutus anaknya. Ya, lewat peristiwa ini kelahiran Yesus, di mana malaikat berkata, memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, dan dialah yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari dosa. Dan kemudian
Itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi dahulu kala Tuhan berbicara dan berulang-ulang lewat para nabi. Dan kemudian tiba waktunya anaknya yang berbicara. Dialah Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anak yang dikandung Maria yang dari Roh Kudus yang dinamakan Yesus dikatakan dalam rupa Allah. Dia mengosongkan diri. Artinya bukan dia di dalam rupa Allah itu dia kehilangan rupa Allahnya, enggak. Dia merendahkan dirinya, dia menambahkan rupa seorang hamba kepada dirinya. Dia tetap Allah, tetapi dia mau mengenakan rupa manusia pada dirinya lewat kelahirannya ke dalam dunia. Sehingga kita percaya Yesus, dia 100% Tuhan, dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dia tidak kehilangan rupa Allah, dia tetap Allah. Tetapi kata mengosongkan diri ini artinya dia mau menambah rupa manusia pada dirinya, yang dimana rupa manusia itu terbatas, bisa capek, bisa lelah, bisa lapar, bisa haus, dan menjadi manusia. Bapak Ibu, kenapa Tuhan datang ke dalam dunia? Kenapa anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia? Kalau kita lihat dari awal, karena Tuhan mau menyelamatkan manusia dari dosa. Apakah dosa hanya ketika kita sudah mati lalu kita masuk ke surga? Apakah itu mengalahkan dosa? Seringkali kita nggak sadar, ketika kita bicara kelahiran Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, berarti saya percaya Tuhan Yesus, maka nanti kalau saya mati saya masuk surga. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di situ saja, berarti sebelum kita mati, kita masih hidup, kita mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kita kerja, kita hidup di dunia ini enggak beda sama orang yang enggak percaya Tuhan. Bedanya cuma nanti kalau saya mati saya masuk surga, mereka masuk neraka. Apakah begitu? Kalau kita baca bagaimana Tuhan Yesus, dia menanggalkan atau dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, yang dari rupa Allah menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Di ayat sebelumnya, sebelum kita membaca ayat sebelumnya, 2 Korintus pasal 8 ayat 9 memberitahukan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi dalam rupa Allah, anak Allah yang anak Allah tunggal itu begitu kaya dan mulia, tetapi jadi miskin. Dia lahir ke dalam dunia bukan di istana, palungan, tempat makan kami. Dia bukan di istana, bukan di tempat yang nyaman dan mewah. Dan dia hidup sederhana, dan kematiannya begitu hina di mata manusia. Dia menjadi miskin supaya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya
Bukan hanya tidak binasa, tapi menjadi kaya. Menjadi kaya seperti apa? Yesus bukan orang kaya dalam gambaran manusia. Orang yang punya harta banyak, orang yang punya jabatan, kedudukan, posisi yang tinggi di pemerintahan, atau dia menjadi raja yang berkuasa atas dunia ini. Apa yang dimaksud dia menjadi miskin, kita menjadi kaya? Hidup yang berkelimpahan. Kalau tadi ditanya, untuk apa Natal bagi Mary, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah hanya untuk supaya kita merayakan juru selamat kita, Tuhan Yesus, yang membawa kita ke surga ketika kita meninggalkan dunia ini? Apakah sebatas itu? Kembali lagi dalam Filipi pasal 2 ini, yang dikatakan bahwa dia dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Itu pasal 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini ayat sebelumnya dari ayat ini, ayat 6 sampai 8. Kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia? Yang kaya menjadi miskin. Kenapa? Karena Dia menghendaki supaya hidup manusia, pikiran dan perasaannya itu sama seperti Kristus Yesus, Putra Tunggal Allah. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Benar bahwa kita diselamatkan. Benar bahwa kelahiran Yesus yang kita rayakan sebagai hari Natal itu memberikan kepada kita jalan keselamatan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke surga. Tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, Tuhan menghendaki bahwa kita memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus. Bapak Ibu, mari kita renungkan dalam hal ini. Apakah dalam pikiran kita dan perasaan kita menaruh pikiran Kristus Yesus? Atau jangan-jangan kita masih menaruh pikiran dan perasaan diri kita sendiri? Atau mungkin kita tidak mengerti apa itu pikiran perasaan Yesus Kristus? Bapak Ibu, kalau Dia yang kaya mau jadi miskin supaya kita yang miskin hina ini menjadi kaya, berarti kita kalau mau seperti Yesus, kita juga mau merendahkan diri kita, merendahkan hati untuk orang lain. Sebagaimana Kristus, Dia menjadi miskin demi saya. Demikian pula hidup saya. Saya rela meneladani Yesus Kristus untuk orang lain. Saya mau merendahkan diri saya. Sekalipun saya kaya, mungkin Bapak Ibu orang kaya, saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang yang menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus, Bapak Ibu rela untuk merendahkan diri, bukan menjadi sebagai orang yang kaya, tapi rela untuk menjadi orang yang miskin, supaya orang lain bisa menikmati kasih Tuhan, bisa diangkat menjadi anak Tuhan, bisa merasakan kekayaan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu memberitahukan kepada kami makna Natal, Tuhan. Benar, makna Natal adalah makna di mana kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi
kedatangan Tuhan ke dalam dunia yang meninggalkan surga. Bukan semata-mata agar kami ketika meninggalkan dunia ini kami bisa masuk ke surga, Tuhan. Itu benar sekali. Tetapi sementara kami hidup di dunia ini, Tuhan, ajarlah setiap kami untuk juga seperti Yesus Kristus yang rela untuk menjadi miskin agar orang lain boleh menjadi kaya, yang rela meninggalkan surga datang ke dalam dunia yang hina demi menyelamatkan manusia yang tidak layak diselamatkan. Biarlah kami juga boleh meneladani dalam hidup kami selama kami masih di dunia ini, Tuhan, sehingga kami mengerti apa arti dari tema firman-Mu, Tuhan. Seorang anak telah lahir, seorang anak yang dijanjikan, seorang anak Allah yang telah lahir, yang menjadi anak yang begitu rentan dan lemah, yang hidup dalam dunia ini, agar bisa menyelamatkan kami semua. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sehingga mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya teman-teman, hari
Biarlah Engkau terus pimpin hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di atasmu ku sadari selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku ku lepas kehendakku ya seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku dari seluruh nafasku ya seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memasuki penyalaan lilin Natal. Biarlah melalui prosesi penyalaan lilin Natal ini, mulai malam ini sampai seterusnya, Tuhan Yesus telah ada di dalam hati kita. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli anak-anak atau remaja, atau kita yang dewasa, atau bahkan kita yang sudah di usia indah. Biarlah mulai malam hari ini terang Tuhan ada di dalam kita, dan melalui prosesi ini terus memperingatkan kita bahwa kita harus terus menjadi terang yang mencerminkan kasih Tuhan kepada kita. Saya undang untuk gembala sidang kita, Pendeta Yo, kemudian perwakilan BPJ Bapak Suryasa Kamal, pembina kami Persada Evangelis Leonardus, kemudian ketua kita, ketua Persada Bapak Effendi, dan kemudian juga kami mengundang semu dari Pendeta Yo, The stars are bright in sky.
Allah begitu mulia dan kaya. Engkau rela untuk menjadi manusia rupa seorang hamba. Karena kasih-Mu Tuhan kepada kami, orang-orang yang tidak layak dikasihi ini Tuhan, Engkau mau datang ke dunia. Engkau mau merendahkan diri-Mu Tuhan. Engkau mau menjadi miskin agar kami kaya, menikmati kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami seperti lilin yang juga rela untuk terbakar habis untuk menerangi Tuhan kegelapan di tengah dunia ini Tuhan. Kami mau belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah melalui momen Natal hari ini Tuhan, pesan firman-Mu Tuhan begitu jelas kami terima dan dapat kami hidupi ya Bapa. Oleh pimpinan Roh Kudus, kami boleh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di doa dan permohonan kami, sekaligus ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan duduk. Jangan berdiri aja. Ya, capek udah. Shalom, selamat malam semuanya. Siapa yang baru pertama kali hadir? Coba tunjuk tangan. Ya, saya kenal. Ya, saya tahu ya. Pak Tony dan Adik pertama kali hadir. Selamat datang. Ada lagi? Tunjuk tangan. Oke, selamat datang. Ya, selamat datang. Jika masih ada nanti kita boleh berkenalan ya dengan pengurus ya.